Iya, kalau kita berbicara tentang ilegal atau legal tentang produk itu skincare, menurut kan ada undang-undangnya ya. Undang-undang itu diatur dalam nomor 18 tahun 2024 tentang pengaturan tentang kosmetik ya dan sebagainya. Di situ bagaimana sih sebenarnya skincare itu diatur baik dari pendaftaran mulai pendaftaran produk lalu mengatur juga tentang bagaimana izin edar dan sebagainya gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah produk ilegal ini berarti harus ada orang yang atau pihak yang melaporkan. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik, lalu Rp150.000 untuk aplikasi fitness, dan lebih banyak lagi biaya untuk aplikasi lain. Sungguh pemborosan. Mengapa tak coba YouTube Premium hanya dengan Rp69.000? Bayangkan punya semuanya dan seluruh layanan YouTube tanpa jeda. Pilihan yang ramah di kantong. YouTube Premium, coba 1 bulan gratis. Kenapa harus melaporkan bahwa ada produk ini yang merasa ada dampak? Harus ada korban, jadi dampak gitu. Jadi ketika nih disebut barang ilegal, ketika tuh ada dampak dari memakai kosmetik ini ada dampak. Nah, yang melaporkan adalah orang yang terkena dampak pertama, masyarakat khususnya. Maka itu diatur juga undang-undang konsumen ya. Lalu kedua, kalaupun itu misalnya ada lembaga, ya LKI pastinya akan melaporkan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, betul ya? Nah, ketika di mana ranah tersebut bahwa ada seseorang atau pihak yang mempunyai bukti bahwa produk ini ilegal, maka dia harus melaporkan dengan ada proses. Ada ya, Badan POM dan sebagainya itu yang disampaikan. Ini yang menjelaskan bukan kita, yang menjelaskan Badan POM. Ketika menjelaskannya pada saat kapasitas apa? Ketika dalam kasus NM ini kan adalah kasus yang dimana kasus yang berbeda ya, kok kasus ya di mana ada kasus pemerasan, lalu dan undang-undang TPU ya di mana ada pasal 368 ayat 1 dan 369 ayat 1 dan undang-undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Lalu ini tiba-tiba jamsot namanya. Nah, ketika tadi undang-undang BPOM yang 18 2004 juga harus dikaitkan, berarti 3 produk undang-undang ini kan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita ini mau ngarah kemana dulu? Dalam kasus ini adalah kasus yang berbeda menurut saya. Jadi kalau memang ini kasusnya memang, maaf NM yang masuk tentang pemerasan, kita tidak masuk ke ranah ini. Tapi apabila memang ini menjadikan konstelasi hukum, maka Badan POM bisa menjadi witness, saksi. Bisa jadi saksi, baik saksi ahli dan sebagainya. Nah, ketika itu diminta oleh para pihak, khususnya nanti yang menentukan pengadilan, gitu kan. Apakah yang berkaitan tadi tentang, karena ini kan beda kositis ya, beda-beda case. Nah, kalau kita bicara case berarti ada dari mulai awal dulu, proses ada laporan, proses penyidikan, tahap 1, tahap 2, P21. Itu proses legal, masalah skincare. Kalau ini kan beda lagi. Tetapi kalau itu menjadi konstelasi hukum, maka akan bukan menjadi substansi masalah hukum, tapi menjadi salah satu bahwa kalau nggak salah NM kemarin menyampaikan ini ada produk-produk yang berkaitan dengan produk ilegal. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apakah nanti majelis akan memanggil saksi ahli Badan POM dalam kasus NM? Nah itu. Jadi beda ya Bang, substansinya beda, perkaranya beda. Tapi kan ini kan sumber terjadinya Nikita Mirzani duduk di persakitan dan akhirnya juga kemarin pihak dari kuasa hukumnya mengomentari soal rilisnya dari BPOM soal adalah salah satu produk yang melaporkan Nikita Mirzani itu indikasinya ilegal. Apakah nanti juga bisa dibedah dan juga Nikita Mirzani dalam kasus ini bisa diperingatkan atau gimana Bang melihat itu Bang? Begini ya, kita menganatomikan masalah dulu ya. Konstruksi hukumnya itu
kalau pasal pemerasan lahir dari pasal 368. Barang siapa memeras dengan kekerasan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan dengan ancaman. Oke? 369 ayat 1, barang siapa memeras dengan bukan kekerasan, menyebarkan nama baik, fitnah. Artinya di sini adalah ada pencemaran, di sini ada kekerasan. Kalau Undang-Undang 8 2010 di mana TPO itu pasalnya mungkin ada pasal 4 ya barang yang di mana hasil uang yang dipakai untuk menguntungkan diri sendiri yang dihasilkan dari hasil uang kejahatan. Nah, ketika 3 konstruksi ini karena ada alasan. Alasannya bahwa ada produk barang yang ilegal. Produk ini diakibatkan menjadi suatu bentuk menjadi bukti, betul ya? Kalau anak saya pribadi secara analisa memang bagaimana menguatkan bahwa NM ini melakukan sesuatu itu kita buktikan tidak ada pemerasannya. Kita bicara di situ dua kontekstualnya. Tapi yang dibangun adalah bukan karena bagaimanapun harus dibuktikan bahwa kalau tidak ada ancaman, bagaimana memeras? Beda pendapat bahwa sama praktis yang lain. Kan ada misterianya, ya kan ada benang merah. Awas loh kalau tadi kita sendiri kita menjadi mulutnya. Kalau nggak mau mulutnya itu nggak mau ngomong, ya suap aja. Itu kan ada misterianya, Bang. Iya, tapi kan saya bukan apa ya, bahwa memang undang-undang ini kan harus jelas. Barang siapa kan harus gimana argumentasi seorang pengacara mengatakan bahwa ini tidak ada pemerasan. Di satu sisi lalu ada alasan bukti bahwa ada produk ilegal. Oke. Nah, kalau memang memeras ini kan berarti kan harus lahir dulu. Nah, kalau kita lihat daripada BAP-nya kan jelas di sini diduga dengan memeras lalu menguntungkan diri sendiri, uangnya sudah dikirim ke tempat lain, betul ya? Nah, kalau ranah pidana, kalau kita bicara ranah pidana pemerasan, ya sudah konstelasinya mau sudah masuk. Nah, tetapi kalau bisa bicara ilegal, ada barang bukti, mungkin itu sebagai apa ya, tambahan atau meringankan lah bahwa kami melakukan sesuatu itu apa? Adanya ingin membela masyarakat, ingin bagaimana menjaga jangan sampai terjadi apa-apa. Nah, cuma kan saya nggak masuk ke ranah. Kita kan tadi pertanyaannya masalah ilegal produk skincare, tapi berkaitan tadi undang-undang tadi, ya kan pemerasan tadi masuknya di mana dulu gitu loh. Nah, makanya sekarang bagaimana kalau kita bicara konstelasi hukum, ya pasti akan adanya suatu saksi yang meringankan. Bahwa meringankannya bahwa ini memang produk ini harus disampaikan. Produk kami yang memang, kan nih harus ada produk yang disampaikan, produk apa nih? Kan produknya Dr. RG itu kan adalah dianggap ilegal. Nah, tapi konteksnya bingung saya kalau misalnya ini dikaitkan. Nah, artinya bahwa ini ada produk ilegal, buktikan dan sebagainya. Tergantung apakah ini penggiringan opini atau mengarah apa itu. Jadi saya sebagai praktisi hukum yang artinya saya memegang tidak di tengah aja saya. Saya tidak memihak siapapun. Dan ini sekarang kita konsentrasinya adalah bagaimana membuktikan bahwa ini tidak ada pemerasan. Udah itu aja. Sedikit sekedar ngomong menarik untuk dibawa kata pemerasan, tapi kita sedikit membawa soal kata BPO. BPO sendiri juga bilang bahwa dia independen, lembaga negara yang tidak bisa dieksekusi dalam arti kata tidak bisa disogok, ya kan? Apapun yang terjadi BPO itu akan tindak tegas, ya kan? Kalau salah satu produk apapun itu makanan, itu produk-produk apapun kalau yang tidak seizin BPOM itu tetap dicabut atau dipermasalahkan dengan hukum. Abang setuju nggak sih Bang dengan proses BPOM berstrik begitu? Setuju. Karena begini, ketika BPOM itu menemukan dulu nih produknya ilegal, lalu diperiksa terdaftar atau tidak,
Kalau tidak terdaftar harus dikeluarkan, ini barang ilegal. Oke. Kan kemarin sudah disampaikan, kalau nggak salah BPOM menyatakan ada barang ilegal termasuk bla 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 bla. Kan sudah ada itu kan? Nah, itu tinggal disampaikan. Apakah ada kontraproduktif nggak ya? Artinya yang disampaikan oleh pihak RG juga menyatakan bahwa kami sudah ada loh, gitu loh. Tapi di satu sisi BPOM tinggal menyatakan nanti kalau dibutuhkan oleh pengadilan untuk menjadi saksi, ya akan menceritakan dan membuktikan. Barang ini Nah, masalah. jadi kalau misalnya masalahnya gini, barang ini tidak masalah, tidak berkaitan dengan yang tadi pasal yang diduga, yang saya rasa ini tidak ada kaitannya. Tapi ada pembuktian awal, mungkin siapapun bisa melaporkan bagi orang yang merasa dirugikan. Udah itu aja. Sedikit ya kan, apabila BPOM selesai dalam arti kata, ya kalau dibutuhkan itu siap untuk membuktikan benar atau tidaknya barang itu bermasalah. Iya. Tapi kan sumber dari MM itu mereview dan akhirnya Raja Gadis mengasih untuk menyuap apakah yang perkara sampai masuk di pengadilan itu kan tanda tanya bang. Kalau ini produk itu nggak ada masalah, kenapa dia kasih bang? Pertanyaan tolong dulu. Ini kan produk dalam tanda kutip kasus pemerasan, ya kan? Soal skincare di dokter Raja Gadis. Kalau itu tidak ada masalah, kenapa dia kasih? Ya kan? Kalau emang itu izinnya jelas, produknya jelas dalam tanda kutip tidak masalah, ya kan? Kenapa dia menyuap atau mengasih kata pemerasan itu, bang? Sebenarnya kalau kita bicara tentang kenapa memberikan dana itu kan, lahirnya pemerasan itu setelah dikirim uang. Betul? Kalau namanya belum dikirim uang, belum lahir pemerasan. Nah, jadi kalau pemerasan itu sifatnya kalau sudah dikirim uang lalu ada, tadi kan ancaman, nama baik atau ancaman kekerasan itu dia lahir. Ya. Nah, ketika pada saat ini kan kita dalam situasi bola berpikir ya. Betul? Menurut saya RG itu sebenarnya pada saat itu mengajak untuk, aduh gue nggak mau pusing nih, nama gue jangan jelek gitulah. Masuk. Saya nggak mau pusing, saya punya usaha, udahlah diem aja gitu. Tapi tidak bermaksud untuk nyogok gitu sebenarnya. Tidak bermaksud untuk apa. Tapi memang nilainya kan besar ya, apa yang diminta. Tergantung kemampuan. Kalau saya punya kemampuan 100.000, saya diminta 5.000 ya saya nggak bakal ngasih lah. Tapi kalau saya punya kemampuan diminta 100.000, mungkin kemampuan saya punya uang 10 juta ya kecil lah 100.000. Oke. Nah itu dilihat daripada intensitas atau kegunaan. Nah kalau kita bicara tentang kok dikasih, kenapa ada takut ya, dan sebagainya, saya melihat bahwa produk ini adalah produk yang memang yang disampaikan kan tadi BPOM pernah mencabut, betul ya? Bukan merilis, ya kan saat ini sudah merilis. Nah, ada dugaan. Dulu pernah mencabut. Oh, Ada beberapa produk, oke. kalau nggak salah itu sebenarnya. Oke. Nah, salah satunya mungkin produknya RG. Nah, tapi RG juga menjawab bahwa kami ada dasar, kami punya sekarang begini. Apa yang dicabut saya sudah mungkin ada tata cara atau tata proses yang belum terpenuhi. Kita nggak tahu. Tapi benar, apa kata yang Pak Dirjen analisa? Memang salah satu produk dari Gadis sudah dicabut, itu beda perkara dengan kasus yang dijual Betul, MM. betul. Dia berproduk soal bukan kecantikan, lebih ke perawatan lah. Betul, Ada betul, Karena perawatan. kemarin dari kuasa hukumnya dari Raja Gadis juga bilang ini beda substansinya. Bener, beda substansi, Dan betul. itu bukan konotatif, bukan kata pemerasan, tapi konotatif penghinaan dengan kata abu-abu, dengan kata jelek, hitam, apapun yang akhirnya terjadi itu, Bang. Ya memang itu kan masuk ke dalam dasar, tadi kan Gitu. pemerasan dengan kekerasan, pemerasan dengan apa tuh, nama baik dan sebagainya kan. Fitnah. Ada fitnah, ada ya dan sebagainya, artinya mengancam dengan nah itu harus dua kategori klaster pidana ini yang masuk ya gitu. Nah sekarang kalau kita kan masuknya jangan kemana-mana dulu lah. Jadi kalau kita bicara ilegal tadilah undang-undang tadi udah ngatur, lalu besok jadi saksi. Kalau sudah menyampaikan apakah berkaitan tidak produk yang disampaikan ini, bukan kita yang ngomong, Oke. tapi Badan POM yang ngomong gitu. Oke, lebih ke lagi balik soal analisa abang melihat apakah berkelanjutnya soal sidang Raja Gadis PSN yang kemarin bersaksi dari pihak
JPU yaitu Dr. Oki sudah menjabarkan apa yang disebut endorse, apa yang disebut skincare, apa yang dikatakan ada diduga pemerasan. Jelas di situ JPU menanyakan ada poin-poin soal kata skincare dan poin lebih utama tentang pemerasan. Tapi kan dasarnya lagi berbalik pasalnya itu 33 berapa itu kata fitnah. Nah itu gimana bang? Argumen masalah soal ini bisa balik undang-undang itu berubah atau pasalnya yang berubah. Gini loh, saksi itu kan yang kemarin disampaikan saksi meringankan. Jadi saksi meringankan adalah masalah meringankan terdakwa ya. Jadi tidak ada keterangannya itu kalau saya lihat kemarin meringankan terdakwa bahwa apapun uangnya itu dihasilkan bahwa Dr. Oki tidak mengetahui langsung kok. Bahwa itu sebenarnya yang saya dengar cuma endorse. Udah selesai. Nggak kemana-mana itu. Nah kalau bicara masalah harkat martabat, lalu nanti ada larinya kemana-mana, kita akan melihat daripada produk hasil daripada nanti tuntutan jaksa itu kemana. Oke, kita bicara jaksa atau hakim sendiri. Di saat persidangan kemarin itu saksi dari Oki dan terdakwa Nikita Mirzani memohon awal dibukanya persidangan untuk membuka salah satu diduga ada indikasi dengan salah satu pihak JPU juga hakim bermain di belakang ini oleh Dr. Rijal Gadir. Akhirnya hakim itu tidak membuka itu. Adalah kegaduhan. Nah, Abang melihatnya gimana? Ya, kalau saya perhatikan kemarin itu kan ada semacam polemik ya, yang ingin disampaikan. Mungkin sebenarnya harusnya menyampaikannya tidak di depan umum. Kalau kita mau melaporkan, kan ada proses. Selain proses, atau siapa yang kita laporkan lewat mana nih pintunya, badan mana. Kalau kita ingin melaporkan hakim, itu ada tahu komisinya, komisi yudisial. Kalau ingin melaporkan kejaksaan harus melalui KPK atau kejaksaan tinggi dan sebagainya. Itu aturannya itu. Tetapi ketika kemarin polemik, namanya ini kasus fenomenal ya itu menjadi salah satu indikasi apakah betul ada intervensi gitu kan ya. Nah saya rasa ini kan masuk ke dalam ranah sendiri nanti. Jadi masuk ranah sendiri apakah nantinya ada nggak sih harkat martabat majelis yang terserang, harkat martabat jaksa yang terserang, kita belum tahu. Tapi saya bisa mengerti bahwa NM juga pengen mengatakan bahwa saya ini punya bukti loh. Saya punya bukti loh, ini ada yang bicara seperti ini. Terus lalu saya mau minta agar ada perhatian siapa, masyarakat, perhatian netizen, perhatian pemerintah. Ini bagaimana nih saya punya unek-unek gitu loh. Saya bisa memaklumi ya perasaannya NM. Ingin menyampaikan ada bukti seperti ini. Gitu. Maka pada saat itu terjadilah konflik ya kalau nggak salah. Betul. Kegaduhan lah gitu. Jadi ingin didengar nih bagaimana. Tetapi kan kita tahu tadi mekanismenya harus melewati A, B, C. Gitu. Tapi kan hak seorang terdakwa itu juga punya hak untuk fakta atau punya bukti pembelaan sendiri bang. Tapi memang dari sisi SOP atau prosedur pengadilan itu nggak bisa segampang itu mengajukan bukti karena bukan apa gimana bang? Ya karena gini, kalau kita ingin mengajukan adanya mal yang artinya adanya majelis yang melakukan suatu adanya dugaan mungkinnya adanya permainannya atau ya kan atau jaksa kita melaporkannya yang ya benar harus ke mana, melaporkan ke komisi yudisial dengan tata cara lapor. Saya melaporkan dengan bukti ini, pelapor nama ini yang benar, atau melaporkan bisa jaksa itu ke KPK atau kejaksaan tinggi nama pelapor dan sebagainya, dasar dugaannya buktinya ini, itu protapnya begitu. Tetapi ketika itu bicara, itu menjadi penggiring opini lah. Tapi memang hakim juga bilang itu juga ada substansinya. Kalau memang sudah ada dugaan hukum atau dugaan melakukan intervensi atau ada dugaan melakukan suap, kan ada ranah yaitu kepolisian. Dengan proses jalannya pengadilan kemarin juga ada perdebatan saksi-saksi dengan terdakwa dengan kuasa hukum. Iya. Dan akhirnya tanpa berat kita
kami menjalani beban tidak dibongkarnya atau tidak di rilisnya video yang ada di press itu karena dia berkekang tidak mau keluar dari pengadilan karena udah saatnya untuk balik ke rutan Salem atau ke rutan lah, dan jaksa penuntut umum memaksa itu. Nah, abang melihat viralnya itu gimana? Iya, kalau menurut saya gini loh, kita sisi manusia ya, sebaiknya memang NM ini nggak ingin dipakai baju yang punya label lah. Saya manusia juga, saya juga nggak akan kabur. Kan banyak orang, nggak mungkin saya kabur. Tolong posisikan saya, karena saya ingin mengutarakan. Lalu tolong dong jangan seakan-akan nih saya bahasanya tuh kayak seakan-akan kayak penjahat banget gitu loh. Jadi tolonglah. Nah, dari aspek penegak hukum, jaksa harus melakukan tetapnya. Ketika habis selesai persidangan, maka terdakwa harus dimasukkan mobil tahanan untuk dibawa tahanan. Lalu memakai baju, karena itu harus menjadi kategori ya identitas kan tahanan. Lalu diborgol yang memang jangan sampai seakan-akan terjadi sesuatu atau kabur atau apa. Itu protapnya juga. Jadi di sini masing-masing punya semacam ekspektasi. Yang satu pengen jangan begitu, yang ini bisa ekspektasi juga. Gitu loh. Jadi ya akhirnya menjadi kontradiksi ya. Gitu. Tapi boleh lihat pendapat dari masyarakat, pendapat atau DPR MPR juga sudah mengumumkan oleh karena ya terlalu inilah DPR itu terlalu sensitif melakukan itu bang. Apalagi kan ini buat sidang terbuka. Iya, memang saya lihat di sini memang kalau drama ini dibuat itu agak kelihatan banget ada antagonis yang kelihatan ya, antagonis dan protagonis dalam film. Jadi sudah dibangun narasi-narasi yang memang sudah ada kontroversi kan. Sehingga pada saatnya kemarin tuh momentum. Yes. Narasi itu udah dibangun dari awal. Gitu kan ya. Nah, kita berharap proses persidangan ini kita tetap menghormati pengadilan, contempt of courts. Kita menghormati majelis hakim sebagai perwakilan Tuhan bahasanya gitu ya. Yang mulia. Dan kita harus juga penegak hukum menghormati sisi kemanusiaan seseorang. Jangan juga mentang-mentang ya namanya putusan itu kan nanti putusan ingkrah ya. Tingkat pengadilan negeri banding kasasi langsung ke Mahkamah Agung PK. Masih ada proses tahapan lah gitu ya, debat 3 tahapan. Kalau katakanlah di tingkat 1 apakah bisa dikatakan seorang terdakwa itu salah? Nanti tunggu putusan terakhirnya. Dan di sini juga masyarakat itu kalau bisa kita harus ada edukasi hukum tentang apa sih yang dimaksud tentang pemerasan, tentang adanya produk ilegal skincare. Jadi kita melihat menjadi cerdas, bukan melihat drama film atau drama sinetron yang membuat kita jadi nggak cerdas. Nah, kami meminta juga seorang penegak praktisi hukum jika memberikan, masuk kami ini memberikan secara objektif, tidak memihak, itu aja. Jadi kata memihak itu kan ada sangkutnya kriminalisasi. Ya kalau itu kan artinya menjadi multitafsir. Oke, tapi kan pihak statement yang kita ini mau di perkara ini ada kriminalisasi dengan penegak hukum bang, karena dia poinnya merasa dia tidak ada pemerasan. Ya itu kan makanya kita buktikan dengan alat bukti nanti, saksi ahli, pembuktian dengan yang lain, dengan saksi yang lain, dengan pengakuan, nanti adanya keyakinan majelis seperti apa. Itulah yang menjadi momentumnya. Nah, kita berharap bahwa sebenarnya kasus pemerasan ini lahir di 2 pasal tadi ya, 368 dan 369 itu merupakan suatu substansi yang dimana adakah pembuktian tersebut dan sudah terimakah dana tersebut lalu dipakai untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi 3 tahapan tadi harus masuk tuh. Nah, ketika sudah masuk baru diperkuat dengan
ahli dan keyakinan majelis. Nah itu akan menjadi satu putusan nantinya. 3 mata rantai harus sebutnya atau 4 mata rantai dari BPO kasusnya soal video atau testis yang tidak dibuka hari itu dan akhirnya terjadi kegaduhan dan terjadinya viralnya soal trainingnya topik di kita Mirjani kayaknya. Kita spill itu dari BPOM juga harus juga melihat dari sisi apapun yang terjadi dengan sidangan di kita Mirjani biarpun substansinya beda ya Bang atau benar-benar. Selama BPOM ini nggak dipanggil dia nggak ngomong apa-apa. Selama nggak dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi, ya sudah membuat statement biasa umum. Tapi ketika sudah menjadi saksi, berarti kontekstual hukumnya harus jelas. Apa yang akan disampaikan? Tapi dependen kan? Ya pasti dong. Kan bicaranya substansi aja. Tentang ilegal, paling ada pertanyaan, apakah produk yang disampaikan ilegal atau tidak? Artinya tata caranya bagaimana, mengidentifikasi apa, syaratnya apa produk ini, dan sebagaimana undang-undang ini bagaimana kemana-mana, cuma itu aja pertanyaan. Tapi kan yang lihat sekarang diduga independen itu bisa disalahgunakan dengan jabatan itu. Itu orang melihatnya gimana? Ya itu kan tergantung keyakinan aja. Ya keyakinan kalau mau mengatakan yakin bahwa itu nggak benar ya bisa saja, bisa juga benar. Kan itu tergantung barang bukti. Nggak bisa mengatakan bahwa itu benar atau tidak benar. Ya kalau kita bilang sih semacam produk BPO-nya udah benar, undang-undangnya benar, ya sudah tergantung orangnya kan sekarang. Nah kalau orangnya nggak benar ya banyak, kok usah BPOM, ya kan banyak kan oknum-oknum, betul nggak? Mau oknum penegak hukum kayak, mau oknum pengusaha, anggota dewan, mau apa, mau pejabat, banyak nggak benar. Produknya benar, oknumnya benar, oke ya? Oke. Kalau untuk hakim dan DPO, kalau dia merasa juga ada dugaan melakukan ini Pak, dugaan-dugaan yang tidak baik dengan perkara kasus, kenapa dibongkar Iya, itu? iya, selama tidak ada laporan, apa yang mau dibongkar? Ya palingnya dibuka lah Bang. Ya, masyarakat begitu, kalau memang nggak ada masalah kenapa takut? Ya, sekarang bagaimanapun itu ada aturan. Ketika saya melaporkan majelis A, pakai ke komisi yudisial akhirnya menilai lalu membentuk bentuk panitia pengawasannya benar atau tidak, dipanggil lah itu, apakah ada majelis ini ada kode etiknya, kena atau tidak, apakah buktinya ada atau tidak. Jadi kita masuk ke ranah situ, lalu KPK akan melihat nanti apakah betul apa yang disampaikan aduan masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau cuma kita ngomong, misalnya saya bisa juga ngomong, oh itu korupsi gitu ya, penjabat itu korupsi, duit saya, duit anggaran. Tapi selama itu tidak ada laporannya, cuma cerita doang kan. Tapi ini pertanyaannya ada video percakapan Bang. Video percakapan harus dibuktikan dengan apa? Analisa atau saksi, ahli. Betul nggak yang bicara namanya benar atau tidak? Betul orangnya betul atau tidak? Nomornya benar nggak? Identifikasinya? Yang ngomong benar nggak ada hubungannya? Betul nggak saudaranya? Wah itu lain lagi ntar. Malah kebalik ya kalau itu niatnya membuka fakta tapi berbalik itu hoax, malah berbalik terdakwa ya Bang? Itu yang maksudnya yang harus kita hati-hati lah. Dengan frontalnya kita membentak dan tidak mau dipakai logik, apakah nanti mindset di peradilan atau di persidangan itu akan memberatkan dengan hukuman yang beda Bang? Saya rasa tugasnya jaksa kan hanya menuntut. Ya. Mau dia caranya apa, mau ngapa-ngapain, kalau tuntutan jaksa ini kan harus tidak melebihi batas putusan. Ya misalnya putusannya kalau pemerasan 9 tahun ya. Iya. Kamu kan dong 20 tahun kesal saya jadi 20 tahun. Kan nggak mungkin. Ya pastinya juga dari 9 tahun mungkin di bawah. Mau gaya apapun lah ya, kecuali sifatnya ada produk baru. Produk baru tuh tiba-tiba delik aduan misalnya pukul, penganiayaan, nah itu beda lagi ntar. Tapi kan Pasalnya. kalau saya yang saya dengar, karena di pengadilan kan juga sopan santun, perilaku itu kan juga dinilai untuk meringankan. Ya memang selama saya menjadi seorang lawyer, ketika adanya penilaian majelis ya biasanya ada kesopanan, itu ada nilai tersendiri, tidak pernah dihukum, punya tanggungan, gitu, lalu tidak artinya merintangi dalam proses persidangan. Itu adalah nilai yang di mata majelis itu nilai plus. Itu yang umum yang saya tahu. Jadi dengan sopan itu, dengan tata cara sopan itu juga ada nilai.
Nah, ketika memang dengan cara yang kemarin itu ya sudah memang nggak bisa masuk ya kan sudah terjadi gitu ya. Ya mungkin nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Melihat kata, lihat aja nanti sebagai pihaknya itu gimana bang? Cara punya klien atau punya ya pihak lain dalam dakwaan di kita media nasi gimana bang? Dari posisi sebagai lawyer sendiri bang? Ya lawyer itu kan bagaimana mempunyai argumentasi hukum dan mempunyai pembuktian nanti bahwa itu harus bagaimana pasal yang diduga itu tidak terbukti dan harus mempunyai argumen dan ahli yang bisa menguatkan bahwa dugaan pemerasan itu tidak ada. Artinya itu yang diperkuat aja. Lalu memasukkan juga keyakinan pada majelis bahwa ini betul nggak sih ada cawe-cawe gitu kan. Jangan sampai dong, ini benar nggak sih ada kekuatan orang punya uang untuk memasuki wilayah-wilayah putusan hukum gitu ya. Nah sehingga menjadi perhatian juga majelis, oh saya nggak berani main-main nih karena sekarang saya diperhatikan dan sekarang menjadi sorotan. Ya kan disorot oleh BIN, Badan Intelijen Netizen gitu kan. Dan masyarakat gitu kan. Jadi nggak sembarangan nih gitu ya. Jadi yang artinya ini bagus juga sih untuk pembelajaran bahwa memang kasus ini cukup unik. Gitu. Unik lagi bang.